dalam ayat-ayatnya wajahadu billahi haqqa jihadih atau taqwallah haqqa tuqatih, jadi semampu sehabis-habis daya mereka. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah itu sekuat tenaga mereka dan menjauhi larangan Allah. Wad da'wah ilaih, dan termasuk dalam bentuk pertolongan itu adalah berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada agama Allah. Wa jihadu a'da'ihi, berjihad menghadapi musuh-musuh Allah, apakah dengan membantah syubhat-syubhat mereka, kesesatan kekafiran mereka, ataupun syubhat mereka, yakni orang-orang yang musuhi ajaran-ajaran Allah yang mereka masih dalam bentuk yakni muslimin atau yang menyimpang, yang mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama Allah. Wal qasdu bidzalika, dan niat itu semua, tujuan itu semua yang mereka cari adalah wajah Allah, yaitu wajah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum, maka apabila mereka menjalankan idza fa'alu dzalik, mereka menjalankan hal yang demikian, jika mereka mengerjakannya, nasarahumullahu wa tsabbata aqdamahum, pasti Allah menolong mereka dan menguatkan kaki-kaki mereka, ini meneguhkan mereka di dalam agama Allah itu. Ketika ada niat mereka menolong membela agama Allah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mafhumnya ketika mereka menjalankan itu tidak karena Allah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, maka tidak diberikan pertolongan oleh Allah dan juga tidak dikuatkan kaki-kaki mereka di dalam agama Allah. Sehingga kita lihat bahkan sejak dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tersebar, muncul, walaupun ada orang-orang yang membelanya, ternyata di antara orang-orang yang memperjuangkan itu justru terlempar mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan murtad, seperti disebutkan tentang Abdullah bin Qasim atau siapa yang Al-Usaimi, itu termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang luas, dan termasuk di antara pembela dakwah Syekh, tetapi mungkin karena wallahu alam kan tidak mengharapkan wajah Allah, kemudian mati dalam keadaan murtad, Qala ay yarbitu ala qulubihim bis-sabri wa tuma'ninah wa tsabat, yakni Allah mengikat, Allah meneguhkan hati-hati mereka dengan kesabaran, untuk sabar di atas ketaatan kepada Allah, untuk sabar ikhlas, untuk sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar menghadapi cobaan Allah. Wa tumaninah wa tsabat, Allah ikat hati mereka di atas ketenangan, ketentraman, dan kekokohan. Wa yasbiru ajsamuhum wa yusabbiru ajsamahum ala dzalik, dan Allah jadikan fisik mereka, tubuh mereka itu sabar pula di atasnya. Wa yu'inuhum ala a'daihim, dan Allah membantu mereka, menolong mereka terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh mereka. Fa hadha wa'dun min karimin shadiqun wa ashwadiqul wa'd. Fa hadha wa'dun min karimin shadiqul wa'd. Boleh Anda baca shadiqul wa'd, ya. Qala anna alladhi yansuruhu bil aqwal wal af'al sayansuruhu maulahu. Ini janji dari Allah, Zat yang Maha Pemurah, yang janjinya benar. Anna alladhi yansuruh, yakni bahwa orang-orang yang membelanya, menolongnya, bil aqwal, dengan ucapan, dengan dakwah, dengan memberikan nasihat, dengan menyebarkan, wal af'al, dengan tindakan pula, mungkin dengan fisiknya berjihad dalam pertempuran, dalam peperangan. Sayansuruhu maulahu, pasti akan ditolong pula oleh Allah maula mereka. Wa yassiru lahu asbaban nasr, Allah mudahkan bagi mereka sebab-sebab kemenangan dan sebab-sebab pertolongan. Minas sabat wa ghairihi, baik itu berupa keteguhan ataupun yang lainnya. Dan seperti disebutkan oleh Syekh di atas, wa da'wah ilaihi, kan tidak harus mereka menjadi artinya
Nah, hanya di majelis ta'lim, majelis ilmu. Nah, mereka dakwah mungkin bilhal, dengan keadaan mereka, dengan akhlak, dengan tutur kata yang baik, dengan memberikan artinya penampilan bagi masyarakatnya, lingkungannya, dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Islam, bagaimana mereka pelajari, yang mereka dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, itu juga termasuk diantara cara-cara berdakwah. Nah, mungkin mereka memberikan pula buku-buku hadiah ataupun berupa rekaman-rekaman yang berisi tentang agama, ajaran-ajaran Islam, mengenalkan tentang ajaran Islam, itu juga dakwah. Nah, qala wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafaru bi rabbihim, yang ingkar, yang menentang, yang mendustakan, wa nasarul batil, orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya dan membela kebatilan, mengusung kebatilan, mendukung kebatilan, memperjuangkan kebatilan dan menyebarkannya, fa innahum fi ta'sin, maka sungguhnya mereka di dalam kecelakaan, di dalam kehinaan, di dalam kesengsaraan, dalam kesialan, ai intikasun min amrihim wa khudlan, terbalik urusan mereka dan mereka dalam keadaan hina. Qauluhu wa adalla a'malahum, ay abtala a'malahum, Allah gugurkan, Allah jadikan amalan-amalan mereka sia-sia. Allati yakiduna bihal haq, yang dengan amalan-amalan tersebut, dengan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka berusaha untuk membuat makar terhadap kebenaran, berusaha untuk memadamkan kebenaran, berusaha untuk meredupkan, menyembunyikan, menutup-nutupi kebenaran, untuk berusaha untuk agar kebenaran itu tidak tersebar. Faraja'a kaiduhum fi nuhurihim, maka kembali tipu daya mereka, muslihat mereka, makar mereka itu justru menimpa diri mereka. Kesialan, kehinaan, kesengsaraan itu justru menimpa mereka sendiri. Wa batalat a'maluhum, dan gugur sia-sia amalan-amalan mereka. Allati yaz'umuna annahum yuriduna biha wajhallah, yang mereka mengira bahwa mereka berbuat semua itu adalah mengharapkan wajah Allah. Dan seperti Allah katakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah kami tunjukkan kepada kamu orang-orang yang paling rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fid dunya, dalam keadaan sia-sia urusan mereka, amalan-amalan mereka di dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang mengharapkan wajah. Termasuk di kalamnya orang-orang yang kafir kepada Allah, juga orang-orang yang mereka itu terjatuh dalam kesesatan pemikiran bid'ah. Karena mereka ini umumnya justru orang-orang yang mengira bahwa mereka mengharapkan wajah Allah. Nah, di sebagian tafsir di kalangan ulama menyebutkan karena ini orang-orang seperti orang-orang Khawarij misalnya. Qala dalikal idlal, penyesatan tersebut, wa ta'as, dan kesialan, kesengsaraan, lilladina kafaru, yang ditimpakan kepada orang-orang kafir itu, bisa babi annahum, ini tidak lain adalah karena sebabnya mereka itu karihu ma anzalallah, ada rasa tidak senang, ada rasa berat, ada rasa benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah minal Quran alladzi anzalahullah, baik itu Al-Quran yang Allah turunkan, yang itu di dalamnya salahan lil ibad, ada kebaikan untuk hamba Allah, untuk manusia, wa falahan lahum, keberuntungan buat mereka, kebudayaannya ini kebahagiaan buat mereka, falam yaqbalu, tetapi mereka tidak mau menerimanya, tidak mau membacanya, tidak mau memperhatikannya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, tidak pula mau mengikuti syariatnya, merasa berat dengan syariat tersebut, merasa tidak senang dengan aturan-aturan tersebut, ajaran-ajaran tersebut, merasa tidak masuk akal apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini termasuk bentuk-bentuk sikap lam yakbal, ini ada mu'ikbal qabulihim, tidak adanya penerimaan mereka. Ini juga termasuk diantara bentuk-bentuk sikap menghajar Al-Quran, meninggalkan, menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dihajar, ditinggalkan, tidak dijadikan sebagai obat, tidak dibenarkan berita-beritanya, baik itu tentang Allah, itu terutama tentang akhirat,
tentang umat yang terdahulu, berita tentang kejadian-kejadian umat dahulu yang dianggap itu sebagai dongeng atau yakni tentang masa yang akan datang, tentang akhirat. Nah, qala bal abghaduhu wa karihuhu, bahkan membenci dan tidak menyukai Al-Qur'an tersebut. Nah, isinya ya. Nah, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amalan mereka. Ini salah satu tanda orang itu disesatkan oleh Allah. Artinya bahkan digambarkan oleh Ibnu Qayyim lebih memilih apa yang bukan dari Allah, ya, dan kemudian dia meninggalkan Al-Quran, tidak mau mentadabburinya, tidak mempelajarinya, sibuk dengan hal-hal yang lain yang sia-sia. Itu termasuk bentuk menghajar Al-Quran, dan itu artinya ada sedikit banyak rasa tidak senang kepada Al-Quran. Makanya dikatakan oleh Utsman bin Affan yang sering kita sampaikan, kalau hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Selalu kita, bahkan mereka yang Allah berikan taufik, bekal mereka ini dengan artinya adanya yang dia dapatkan, mungkin bukan nahwunya, sarafnya yang dia miliki, ada antusiasnya untuk melihat apa sih maknanya Al-Quran ini, apa sih yang dimaukan dalam Al-Quran ini, tafsirnya paling tidak yang serba mudah lah untuk dia mendapatkannya. Apakah melalui terjemahan atau mungkin dari keterangan para ulama, itu ada di dalam hatinya. Qala Syekh rahimahullah, qauluhu afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Dzalika bi anna Allaha maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ai afala yasiru haula'il mukadzibuna bir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak mau melintasi atau berjalan di muka bumi, memperhatikan apa yang terjadi pada umat-umat yang sebelum mereka. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang sama seperti mereka mengingkari, menentang, mendustakan para rasul, menolak, tidak menerima yakni kitabullah yang turun kepada mereka. Fa innahum la yajiduna aqibatahum illa syarral awaqib, maka mereka tidak dapati kesudahan mereka melainkan yakni sejelek-jelek kesudahan, akibat yang buruk yang menimpa mereka. Ini kemudian disebutkan di sini dammarallahu alaihim, Allah binasakan mereka. Fa innahum la yaltafituna bi yumnatan wala yusratan illa wajadu ma haulahum qad badu wa halaku. Nah, karena mereka tidak mendapati, yakni tidak melihat ke kanan, tidak pula ke kiri, melainkan mereka dapati yakni apa yang ini sekitar mereka itu telah binasa dan telah hancur, telah musnah. Wasa'salahumul takdzib wal kufur, mereka dihancurkan, mereka dibinasakan sama sekali oleh sikap takdzib dan kekufuran mereka. Nah, itulah pangkal ini dosa mereka yang paling besar. Fa'akhadahumullahu bidurubihim, itu sudah disebutkan oleh Allah. Allah binasakan mereka, ada yang ditenggelamkan, ada yang dikirimi dihujani batu, ada yang dikirimi angin yang sangat kencang, yang sangat dingin, yang menghancurkan mereka, ada yang mereka itu dibalikkan yakni negeri mereka, ada yang ditenggelamkan. Itu semua adalah karena dosa-dosa mereka. Yang paling parahnya adalah mendustakan ayat-ayat Allah dan kufur kepada Allah. Faham itu, akhirnya mereka lenyap, hancur, binasa, tidak ada lagi beritanya. Wa dammarallahu alaihim amwalahum wa diyarahum, Allah hancurkan mereka, rumah-rumah mereka, harta-harta mereka. Bal dammara a'malahum wa makrahum, bahkan Allah hancurkan pula perbuatan-perbuatan mereka dan tipu daya mereka. Walil kafirina fi kulli zamanin, bahkan orang-orang kafir di setiap zaman, sepanjang masa, fi kulli makan, dimanapun di mereka berada, amsalu hadhil awaqib al-waqimah, akan mereka dapatkan yakni seperti kesudahan yang buruk, akibat yang jelek yang semisal ini. Cuma tinggal tunggu waktu. Wal uqubah ad-damimah, wal uqubat ad-damimah, dan hukuman-hukuman yang sangat menghinakan, yang sangat tercela. Nah, dan ini muncul kita dapatkan ya, bencana-bencana alam, kebakaran, kebakaran, semakin bertambahnya, seringnya terjadi pembunuhan ya. Nah, yakni kemaksiatan, kejahatan yang merajalela, itu adalah buah
dari dosa-dosa ataupun kekufuran sebagian manusia. Nah, qala wa ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan diri mereka mengakui membenarkan berita yang datang dari Allah, tunduk dan taat kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, fa innallaha ta'ala yunjihim minal adab. Allah akan menyelamatkan mereka dari azab. Wa yujzilu lahum katsira thawab. Dan Allah akan tambahkan, Allah perbesar untuk mereka jadi banyak pahala. Dan pahala-pahala yang sedemikian banyaknya Allah akan semakin berbesar pahala tersebut untuk mereka. Qauluhu dzalika bi anna Allah maula alladziina amanu. Hal itu karena Allah adalah maula, pemimpin, pelindung orang-orang yang beriman. Fatawallahum bi rahmatihi. Maka Allah mengurusi mereka, maka Allah mengatur mereka, maka Allah mengawasi membina mereka, melindungi mereka dengan rahmat-Nya. Fa akhrajahum minadh-dhulumati ilan nur. Maka Allah kemudian mengeluarkan mereka dari kegelapan yang bertumpuk, kegelapan yakni kekufuran dan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan dan kegelapan kemaksiatan serta kejahilan kepada cahaya. Nah, kepada cahaya. Wa tawalla jazaa'ahum wa nasrahum. Bahkan Allah memikul pula, Allah yang menanggung yakni balasan-balasan mereka dan pertolongan untuk mereka. Wa annal kafirin, sedangkan orang-orang yang kafir billahi ta'ala, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haitsu qata'u anhum wilayat Allah, di mana mereka memutuskan, di mana mereka melepaskan diri dari kewilayahan Allah, artinya dari kewalian, dari perlindungan, dari kedekatan kepada Allah. Nah, wasaddu ala anfusihim rahmatahu, dan mereka menutup, mereka menghalangi pula dari diri mereka rahmat Allah. La maula lahum, maka tidak ada lagi maula bagi mereka, tidak ada pelindung, tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengurusi mereka. Hadihim ila subulis salam, yang akan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang keselamatan, jalan-jalan surga. Wala yunjihim min adabillahi wa iqabihi, tidak pula ada yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah dan hukumannya. Bal awliya'uhumut taghut, bahkan wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, pemimpin-pemimpin mereka, teman-teman dekat mereka adalah para taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah, para syayatin, al-ins wal jin. Yukhrijuhum minadh dhunuri ila dhulumat, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya petunjuk, dari ilmu, dari keimanan kepada kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kejahilan, kegelapan maksiat, kebid'ahan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Qala rahimahullah wa qawluhu innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Qala rahimahullah lamma dzakara ta'ala annahu waliyul mu'minin, setelah Allah menyebutkan bahwa dia adalah wali, pelindung yang dekat dengan kaum mukminin, pembela, penolong, pemimpin orang-orang yang beriman. Dzakara ma yaf'alu bihim fil akhirah, di dunia mereka mendapatkan hidayah, perlindungan dari Allah dari kesesatan, dari hal yang tidak disukai oleh Allah, diselamatkan dari kezaliman kepada cahaya, maka Allah menyerangkan pula perbuatannya, apa yang dia lakukan terhadap mereka di akhirat. Qala min dukhulil jannah, yaitu diantaranya mereka dimasukkan ke dalam jannah, Allah masukkan mereka ke dalam surga, allati min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Allati tusqa tilkal basati allati tasqi tilkal basatin az-zahirah, yang mengairi, yang meminumi yakni taman-taman yang indah di dalam jannah. Wal asjar an-nadhirah, pohon-pohon yang rindang, yang menyenangkan, yang hijaunya begitu cerah. Qala al-musmirah likulli zawjin bahij, dan yang membuahkan jadi setiap yakni pasangan-pasangan yang indah, ini buah-buah yang sangat menyenangkan, mengagumkan. Wa kulli fakihatin ladidah, dan memberikan buah, berbagai buah yakni yang lezat, yang bisa dimakan.
Kadang-kadang Fatihah itu juga hal-hal yang menyenangkan. Walamma dzakara annal kafirin, setelah Allah sebutkan bahwa orang-orang yang kafir itu la maula lahum, tidak ada maula bagi mereka, dzakara annahum wukilu ila anfusihim. Bahwa mereka orang-orang kafir itu dilepaskan, diserahkan kepada diri mereka untuk mengurus diri mereka. Falam yattasifu bi sifatil muru'ah, sehingga mereka tidak memiliki sifat yang perwira, artinya yang menunjukkan mereka punya harga diri, yang memiliki wibawa, yang memiliki kehormatan. Wala sifatil insaniyah, bahkan mereka tidak memiliki sifat-sifat manusiawi. Orang kafir itu memang tidak memiliki sifat manusiawi. Ya, makanya kalau bicara tentang hak asasi manusia, hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kenal Allah itulah yang mengerti tentang hak manusia, dan mereka itulah yang betul-betul manusia. Bahkan Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ini sejelek-jelek binatang melata ataupun yang melangkah di muka bumi ini adalah orang-orang yang buta tuli, yang bisu, yang tidak berakal. Ini orang-orang yang mereka punya akal, punya hati, tapi tidak bisa memikirkan, tidak bisa berpikir bahwa mana yang bermanfaat untuk mereka, yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka punya mata tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat untuk mengakui kebesaran Allah, bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, tidak bisa mendengarkan nasihat. Nah, sehingga mereka dikatakan oleh Allah kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka seperti ternak, bahkan lebih sesat dari ternak. Ternak, binatang yang tidak berpendidikan mungkin. Nah, tapi mereka mengerti bahaya, mana yang bermanfaat bagi mereka. Setiap mereka dihadapkan kepada bahaya, mereka berhenti, menjauh dari bahaya tersebut. Nah, ini manusia sudah ditunjukkan jalan kepada dia, mana jalan yang celaka, mana jalan yang membawa kebahagiaan bagi mereka. Tapi mereka pilih, padahal mereka sudah diberikan perangkatnya, akal, hati, kemudian mata dan telinga. Nah, ya, tapi tidak mereka gunakan itu semua. Maka mereka diserupakan. Bahkan yakni ketika mereka pikirannya hanya untuk memuaskan syahwat dan selera mereka, disamakanlah mereka dengan binatang. Masih lebih mulia binatang-binatang tersebut, binatang-binatang ternak. Mereka hidup memang tanpa ada dan tidak diberi akal yang berfungsi untuk berpikir dan seperti manusia. Mata mereka tidak berfungsi seperti manusia, sehingga mereka tidak diberi beban, ya, taklif, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah. Manusia yang mereka dimuliakan oleh Allah dengan akalnya, dengan kepintarannya, dengan mata pendengaran dan penglihatannya. Ternyata sama seperti hewan, binatang yang hidup untuk makan, ya, hidup untuk makan, untuk memuaskan syahwatnya. Maka lebih pantas mereka dikatakan oleh Allah yang seperti ini. Maka dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan bahwa sejelek-jelek binatang yang melata itu adalah orang-orang yang la yu'min, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir. Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah sebutkan tentang mereka, bahwa mereka itu dan tidak memiliki sifat-sifat insaniyah. Orang-orang yang kafir itu tidak memiliki sifat manusiawi. Nah, ya, lihat juga bagaimana sikap permusuhannya mereka terhadap kaum mukminin. Lebih-lebih orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang bertauhid. Qala bal nazalu anha darakat, bahkan mereka turun, ya, jatuh secara drastis dari tingkat kemanusiaan mereka, bahkan lebih sesat, lebih jelek dari binatang. Wasaru kal an'am allati la aqla laha wa la fadl, yang bahkan mereka akhirnya menjadi seperti binatang yang tidak punya akal dan tidak punya keutamaan. Bal jullu himamihim jullu hammihim, bahkan mayoritas tujuan hidup mereka, cita-cita mereka, maqsadihim, maksud mereka tidak lain adalah at-tamattu biladzatid dunya. Apa artinya seperti ini? Kalian ini tujuan hidup mereka, cita-cita mereka hanya untuk bersenang-senang menikmati dunia. Lebih mulia mana? Mereka dibandingkan dengan seekor kambing ataupun seekor ayam. Mati mereka binatang-binatang ini, kalau mereka sempat disembelih, bermanfaat bagi orang yang memakannya. Tapi kalau mereka pun tidak dihidupkan mati begitu saja, di akhirat mereka tidak ada surga dan tidak ada neraka. Mereka memang benar, berusaha untuk hidup mereka mencari makan, pasangan,
tempat tinggal di mana saja mereka mampu. Alangkah ruginya seorang manusia yang hidupnya mereka hanya untuk bersenang-senang menikmati lezatnya dunia wa syahwatiha dan kesenangannya. Fatara harakatihim. Anda lihat, kamu lihat gerak-gerik mereka, az-zahirah yang tampak, yang terlihat, wal batinah. Ini gerak-gerik mereka dalam artian tujuan-tujuan, niat-niat mereka. Bayang pikiran-pikiran mereka, dairatun haula, yakni berpisah hanya urusan syahwat, urusan lezatnya dunia, mencari tentang dunia sebanyak-banyaknya. Ya, nah, semampu mereka, habis daya mereka. Ini yang mereka cari. Walaupun kadang-kadang mereka terlihat sepertinya sederhana, tapi upaya yang mereka lakukan itu hanya untuk semata-mata dunia. Nah, ghaira muta'addiyatin laha ila ma fihi al-khair wa sa'adah. Tidak ada tidak melampaui dunia tersebut kepada sesuatu yang dalamnya kebaikan dan kebahagiaan, yakni untuk di akhirat. Walihada kana fin-nar matwal lahum. Oleh karena itulah neraka itu menjadi tempat kembali mereka. Ai manzilan mu'iddan. Nah, yakni tempat tinggal yang dijanjikan, yang disediakan untuk mereka, la yakhrujuna minha, di mana mereka tidak akan mungkin keluar dari neraka tersebut, wala yafturu anhum min adabiha, atau wala yufattaru anhum min adabiha, tidak dihilangkan, tidak dilenyapkan, tidak diringankan dari mereka adabnya. Qala qauluhu walladzina wa ka'ayyin min qaryatin. Ini dulu, insyaallah. Cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain dan ayat berikutnya ini. Nah, ini bedanya kaum. Dalam ayat itu Allah menyebutkan waladzi amaladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang kafir itu makan dengan 7 perut. Tidak pernah puas, karena memang itu yang mereka cari, ya. Walaupun sudah kenyang, masih ingin cari yang lain. Nah, memuaskan selera. Nah, ini ada yang mereka protes, menuduh bahwa Al-Quran itu merendahkan manusia. Nah, menganggap orang kafir itu seperti binatang, kasar. Ini memang pantas seperti Allah yang menciptakan mereka, mengatakan orang-orang kafir itu seperti binatang. Kenapa? Inilah tujuan hidup mereka, mencari dunia semata. Nah, mengharta sebanyak-banyaknya, kemudian menyanyi syahwat selezat seluas-luasnya tanpa kendali. Tidak mereka pikirkan yang halal dan yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Babi, anjing, ya, tikus pun dimakan, ya. Nah, nggak peduli istri orang, nggak peduli anak orang lain, bahkan dia punya orang lain itu dirampas. Nah, yang hidup liar seperti binatang. Bagaimana dengan ayam? Nah, lebih mulia ayam. Mereka tidak punya akal, tidak ada beban syariat. Nah, puas mereka, tidak capek-capek belajar, punya tempat tinggal, punya pasangan, bahkan bisa banyak pasangannya, banyak anaknya. Nah, mati mereka kalau sempat disembelih bermanfaat. Nah, anak orang-orang kafir kalau mereka hidupnya mereka untuk dunia semata. Nah, di akhirat masih ada. Nah, ditunggu oleh neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun orang yang beriman, jadi katakan Rasulullah, mereka makan dengan 1 perut. Persis waktu itu disebutkan dalam sebagian ulama kisah Sumamah bin Usal. Nah, ditawan, ketika dia masih musyrik, dia makan begitu lahapnya, beberapa piring disediakan. Karena memang sifat kaum muslimin, nah, tawanan itu bukan disiksa, tapi dihargai sebagai manusia, sehingga masih mereka bahkan disebutkan dalam riwayat itu para sahabat itu memberikan makanan yang bagus untuk tawanan ini. Jadi disediakan hidangan yang enak. Nah, makan lahap. Itu sebelum dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ternyata makan apa? Sepiring. Itu pun mungkin cukup, ya, sudah merasa puas. Nah, ini dikatakan para ulama, ini gambaran bahwa memang kata Rasulullah orang kafir itu makan 7 perut. Ini artinya nggak puas kalau cuma 1. Nah, kadang-kadang orang yang beriman itu makan satu perut untuk memenuhi perutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita berlindung pada Allah dan mohon pada Allah untuk tidak menjadikan dunia ini tujuan hidup dan cita-cita kita.